Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansyah dari kelas PGSD 03 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan. Yang pertama, COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia. Dan juga merupakan krisis kesehatan bagi umat manusia. Dalam dunia pendidikan, pandemi memberikan dampak yang sangat banyak. Yang pertama, dampak positif. 1. Memicu percepatan transformasi pendidikan. Dengan adanya COVID-19 ini, dunia pendidikan semakin maju dan semakin canggih. Yang mana guru, siswa, dan orang tua dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Karena saat ini pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Yang mana itu sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih. 2. Memicu munculnya aplikasi pembelajaran online. Dengan adanya COVID-19 ini, yang mana kita sebagai masyarakat, khususnya pelajar, dituntut untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara belajar dari rumah atau belajar online. Dari itu semua, muncullah aplikasi-aplikasi pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, Kahoot, dan lain sebagainya. Itu semua digunakan untuk menunjang pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik. 3. Munculnya kreativitas tanpa batas. Dengan ini semua, kita sebagai pelajar dan mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif, di mana kita bisa memunculkan inovasi-inovasi baru, penemuan-penemuan baru, yang mana kita semua dapat berinovasi sesuai dengan bakat dan minat kita semua. 4. Kolaborasi antara orang tua dan guru. Di sini, kolaborasi antara orang tua dan guru sangatlah berperan penting karena siswa belajar dari rumah. Yang mengawasi belajar siswa adalah orang tua. Jadi, chemistry antara orang tua dan guru sangatlah diperlukan. 5. Guru lebih akrab dan lebih melek teknologi. Jadi, dengan adanya COVID-19 ini, guru, siswa, orang tua dituntut agar melek teknologi, agar dapat mengetahui teknologi, sehingga pembelajaran dapat belajar sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah internet menjadi sumber informasi positif. Dengan adanya internet, orang tua, siswa, dan guru dapat mengakses informasi dari internet dan membagikan informasi di internet, tapi tidak dianjurkan untuk atau tidak boleh mengakses atau menyebarluaskan informasi-informasi yang berbau hoaks atau sara. Jadi informasi-informasi positif saja yang kita akses demi kelangsungan pembelajaran kita. Tidak hanya dampak positif saja yang ditimbulkan dengan adanya COVID-19 ini. Dampak negatif pun juga ada dari adanya COVID-19 ini. Yang pertama, penutupan lembaga pendidikan. Karena COVID-19 ini menyebar dengan sangat luas dan sangat cepat,
tidak memungkinkan untuk diadakannya pendidikan atau pembelajaran secara tatap muka, yang mana siswa dan guru dituntut untuk belajar secara online atau daring di rumah, yang mana fasilitas pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan harus ditutup untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 2. Kesenjangan sumber daya. Di sini, dengan adanya COVID-19, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesenjangan sumber daya, di mana orang yang kaya dan orang yang miskin terjadi kesenjangan yang cukup jauh. 3. Proses belajar menjadi lebih berat. Mengapa demikian? Karena proses pembelajaran yang dilakukan secara online membutuhkan fasilitas dan alat-alat yang itu semua tidak murah, dan semua siswa belum tentu memiliki peralatan yang digunakan untuk melakukan pembelajaran secara online ini. Jadi, dengan adanya COVID-19 ini juga memberatkan dan memberikan dampak yang kurang baik bagi para pelajar dan mahasiswa. Tapi, ada tips berprestasi di masa pandemi. Yang pertama, memaksimalkan piranti pendukung. Dengan cara memaksimalkan piranti pendukung, kita dapat menyalurkan hobi, minat kita dengan membuat inovasi-inovasi baru yang mana dapat diakses dan digunakan oleh semua kalangan masyarakat. 2. Meningkatkan soft skill. Dengan meningkatkan soft skill, kita dapat memiliki skill-skill baru yang tidak kita dapat di dunia pendidikan. 3. Berdiskusi untuk menambah wawasan. Dengan cara berdiskusi, walau dengan daring atau online, kita dapat menambah wawasan kita agar wawasan kita juga berkembang dan wawasan kita juga semakin maju, walau saat ini sedang ada pandemi COVID-19. 4. Mempelajari cara berprestasi seseorang. Dengan cara ini, kita melihat atau mempelajari si A, dia dapat berprestasi dengan cara ini. Kita dapat menirunya, dapat mempelajari, oh dia dapat berhasil dengan cara ini. Saya juga harus bisa berhasil dengan cara itu atau dengan cara saya sendiri. Selanjutnya yang terakhir, jangan takut untuk gagal. Kita sebagai generasi muda, jangan takut untuk gagal, jangan mudah menyerah. Kita harus bangkit, kita harus maju agar kita menjadi generasi muda yang unggul. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.